Halo, selamat datang di channel kami, kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Ekonomi Publik yang bertemakan perekonomian internasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah kami yang terhormat Bapak Andika Wahyudiono yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas ini. Baik, di sini nantinya kami akan memberikan penjelasan dari per sub materi dengan materi yang pertama yaitu perdagangan internasional dan tarif. Untuk materi yang kedua yaitu neraca pembayaran. Yang ketiga ada peran organisasi internasional dalam ekonomi. Yang keempat ada globalisasi ekonomi dan tantangan yang dihadapi. Dan nantinya kami juga akan memberikan contoh kasus sekaligus solusi sesuai dengan materi yang akan kami bawakan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nanda Aprilita dengan NIM 211911721. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional dan tarif. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara satu negara oleh negara lainnya. Dalam hal ini merupakan elemen utama dalam perekonomian global yang ada saat ini. Dan tarif adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh negara untuk mengatur dan mempengaruhi aliran barang dan jasa antar negara tersebut. Perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai sejumlah transaksi perdagangan jual beli antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini adalah satu negara dengan negara yang lainnya yang berbentuk impor dan ekspor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Adapun tujuan utama dari perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan gross domestic product atau yang bisa disebut dengan GDP, dengan artian perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai produksi barang ataupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain dalam hitungan 1 tahun. Tarif dalam konteks perdagangan internasional juga bisa disebut adalah pajak yang dikenakan pada barang impor atau ekspor ketika melewati perbatasan. Ketika melewati suatu perbatasan antar negara, tujuan utama tarif adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Yang kedua yaitu transaksi neraca pembayaran yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan, transaksi barang, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Yang pertama yaitu transaksi barang. Transaksi barang meliputi transaksi ekspor dan impor barang yang digolongkan menjadi migas dan non-migas. Yang kedua yaitu transaksi jasa. Transaksi jasa meliputi penyediaan jasa dilakukan oleh penduduk Indonesia kepada penduduk luar negeri, ekspor, dan penduduk luar negeri kepada penduduk Indonesia, impor. Yang ketiga yaitu pendapatan primer. Pendapatan primer terdiri atas penerimaan dan pembayaran yang termasuk ke dalam pendapatan primer berupa dividen, kupon, diskon harga.
Yang selanjutnya yaitu pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder terdiri atas penerimaan dan pembayaran yang termasuk ke dalam pendapatan sekunder berupa transfer penghasilan atau remitansi TKA atau TKI dan transfer lainnya. Selanjutnya yaitu model transaksi. Transaksi model biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Selanjutnya yaitu transaksi finansial. Transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu satu periode, yang termasuk kategori transaksi finansial antara lain yang pertama, investasi langsung, direct investment. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan investor dengan menanam modalnya yang bertujuan untuk berinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia atau luar negeri. Yang selanjutnya yaitu investasi portofolio. Investasi portofolio adalah investasi yang keuntungannya didapat dari investasi di surat-surat berharga. Investasi ini bersifat jangka pendek. Selanjutnya yaitu direct finansial. Selanjutnya yaitu derivatif finansial. Derivatif finansial adalah dokumen yang berisi tentang pencatatan derivatif yang didapatkan dari instrumen finansial yang meliputi option dan derivatif lainnya. Selanjutnya yaitu investasi lainnya. Yang termasuk ke dalam investasi lainnya adalah semua jenis finansial yang tidak termasuk ke dalam 3 kategori sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis neraca pembayaran. Pada neraca pembayaran, kredit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan devisa atau memberikan tagihan terhadap luar negeri. Sedangkan debit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah devisa. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk dikembangkan. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri. Jika suatu negara ingin meningkatkan pendapatan surplus, maka perlu menurunkan nilai impor sekaligus menaikkan atau menambahkan nilai ekspor. Selanjutnya yaitu fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat, sebagai data-data keuangan internasional. Yang kelima, sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Yang keenam, sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Yaitu materi ketiga, yaitu peran organisasi internasional dalam ekonomi.
WTO berperan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara-negara anggotanya. Ketika terjadi perselisihan perdagangan, negara-negara dapat mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Internasional. WTO akan membentuk panel penyelesaian sengketa yang independen dan netral untuk mengadili kasus tersebut. Putusan panel ini mengikat dan negara yang kalah dalam sengketa diharapkan untuk mengikuti putusan tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO berfungsi untuk memastikan bahwa aturan perdagangan internasional ditegakkan dan memberikan kepastian hukum bagi negara-negara anggota. WTO juga berperan dalam memantau kebijakan perdagangan negara-negara anggotanya melalui mekanisme TPR, Trade Policy Review. WTO melakukan tinjauan terhadap kebijakan perdagangan dan praktik perdagangan negara-negara anggota secara berkala. Tinjauan ini memberikan transparansi dan memungkinkan negara-negara anggota untuk saling memantau kebijakan perdagangan satu sama lain. Selain itu, TPR juga memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan kebijakan perdagangan negara-negara anggota guna mempromosikan perdagangan yang lebih terbuka dan adil. Dalam era globalisasi ini, perdagangan internasional menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi banyak negara. WTO berperan sebagai pengatur utama dalam memfasilitasi dan mengawasi perdagangan internasional. Melalui perundingan, penyelesaian sengketa, dan pemantauan kebijakan perdagangan, WTO berusaha untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan berkelanjutan. Namun, WTO juga menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan perannya. Perkembangan ekonomi dan teknologi yang cepat, perubahan politik, dan perbedaan kepentingan antar negara-negara anggota dapat menghambat kemajuan dalam perundingan perdagangan. WTO merupakan lembaga yang memainkan peran penting dalam mengatur ekonomi global. Sebagai forum perdagangan internasional, WTO bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas, adil, dan berkelanjutan antara negara-negara anggotanya. Melalui peraturan dan kerangka kerja yang ditetapkan, WTO berperan dalam mengatur dan memfasilitasi aliran perdagangan global, serta menyelesaikan sengketa antar negara. Berikut adalah beberapa kunci yang dimainkan oleh Organisasi Perdagangan Internasional dalam mengatur ekonomi global. 1. Mempromosikan perdagangan bebas. 2. Mengatasi diskriminasi dan perlakuan tidak adil. 3. Memfasilitasi negosiasi dan dialog. 4. Menyelesaikan sengketa dagang. 5. Membantu negara berkembang. Dalam kesimpulannya, WTO memiliki peran yang penting dalam mengatur ekonomi global melalui perundingan perdagangan, penyelesaian sengketa, dan pemantauan kebijakan perdagangan. Dalam era globalisasi ini, perdagangan internasional menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global. WTO berfungsi sebagai kerangka hukum dan mekanisme untuk memastikan perdagangan yang terbuka, adil, dan berkelanjutan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan penting bagi negara-negara anggota untuk terus berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral dan memperkuat peran WTO dalam mengatur ekonomi global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Globalisasi ekonomi dan tantangan yang dihadapi. Globalisasi di sektor ekonomi muncul karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersifat produksi, pemasaran, serta sains dan teknologi. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. Ciri khas dari globalisasi ekonomi yaitu A. Teknologi berkembang demikian pesat. B. Masalah global menyedot perhatian seluruh dunia pun meningkatkan intensitasnya. C. Munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara-negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. D. Terjadinya interaksi yang bersifat kultural dan melintas budaya antar warga dunia yang menyoal beragam hal baru. Tantangan globalisasi ekonomi meliputi A. Persaingan global. B. Ketergantungan terhadap ekspor. B. C. Kolaborasi internasional. D. Tantangan regulasi. E. Pembangunan infrastruktur. F. Inovasi dan teknologi. G. Keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Chandra Yunfa dengan NIM 21211801. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang pertama dengan judul kasus yaitu Analisis Kerjasama ASEAN RCEP
dalam mengurangi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Deskripsi permasalahannya yaitu perang dagang terjadi disebabkan oleh tindakan negara dalam bentuk perlindungan ekonomi domestik dengan mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Nah, perang dagang ini dimulai oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Donald Trump, yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat. Bahkan, perang dagang ini terjadi sampai dengan hari ini. Untuk solusinya yaitu ASEAN berusaha meningkatkan kerjasama dengan 6 negara lainnya yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Forum atau disingkat RCEP, yang dimana RCEP ini dibentuk sebagai tujuan untuk saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, ya tentunya untuk mengurangi dampak dari perang dagang dari Amerika Serikat dan China tersebut. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu dengan judul kasus utang luar negeri Indonesia jadi 6.180 triliun. Bank Indonesia ungkap didominasi oleh tenor panjang. Deskripsi permasalahannya yaitu Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 3 atau 2023 mencapai 393,7 miliar US dollar atau sekitar 6.180 triliun. Nah, solusi untuk permasalahan ini yaitu Bank Indonesia dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Selanjutnya yaitu kasus ketiga dengan judul peran World Trade Organization dalam penyelesaian sengketa dagang internasional, studi kasus Tobacco Plain Packaging Act Australia dan Indonesia. Deskripsi permasalahan kasusnya, sengketa dagang antara Australia dan Indonesia didasari oleh pengesahan pengaturan Tobacco Plain Packaging Act oleh Australia pada tahun 2011 yang mewajibkan seluruh produk tembakau dikemas dalam kemasan polos. Solusi dari kasus ini yaitu melakukan persidangan oleh WTO dan Australia beserta negara penuntut. Persidangan tersebut dimenangkan oleh Australia karena pasal-pasal yang diajukan oleh penuntut tidak dibenarkan dan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act dianggap sah oleh WTO. Penyelesaian dari sengketa ini dilakukan melalui persidangan oleh WTO dan Australia beserta negara-negara penuntut. Dan perkembangan kasus selanjutnya yaitu persidangan dimenangkan oleh Australia karena pasal-pasal yang diajukan oleh penuntut tidak dibenarkan dan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act dianggap sah oleh WTO. Judul kasus, Analisis Perilaku Instabilitas Perekonomian Indonesia, Pendekatan Keterkaitan Ekonomi Makro, Perdagangan Internasional, dan Sektor Pertanian. Deskripsi permasalahan, dampak suatu shock ekonomi instabilitas dalam konteks Indonesia khususnya selama era reformasi ini, di mana ada sejumlah fenomena penting menunjukkan adanya instabilitas ekonomi yang layak untuk dieksplorasi lebih dalam implikasinya dan dampak bagi perekonomian secara keseluruhan. Solusi untuk mengatasi dampak shock ekonomi dan instabilitas dalam konteks Indonesia selama era reformasi, beberapa langkah dapat dipertimbangkan seperti penguatan ketahanan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, dan peningkatan investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus saya yang berjudul Analisis banjirnya buah impor mengalahkan buah lokal di Indonesia. Deskripsinya, Indonesia merupakan negara bermusim tropis dan salah satu produsen buah tropis yang beraneka ragam dan dapat dihasilkan pada berbagai musim. Akan tetapi, keunggulan itu tak sehebat yang dikatakan. Faktanya, Indonesia menjadi salah satu negara importir buah yang tidak sedikit. Saat kita berkunjung ke toko buah ataupun ke supermarket, tak sedikit pun yang kita jumpai buah impor semacam buah apel, anggur, pir, hingga durian jadi pemandangan yang tak lazim saat ini.
Untuk solusinya, dalam rangka membendung maraknya buah dan sayuran impor masuk ke Indonesia, pemerintahan saat ini telah mengeluarkan 3 permetaan, yaitu yang pertama, permetaan nomor 88 2011 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan PSAT. Yang kedua, permetaan nomor 89 2011 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan atau sayuran segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, permetaan nomor 90 2011 tentang persyaratan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang kesimpulan yang akan kami sajikan dalam bentuk pointer. Untuk poin yang pertama yaitu perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena terdapat negara yang memiliki sumber daya yang berbeda dengan negara yang akan diajak kerjasama. Yang kedua, tarif merupakan pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara, baik keluar maupun masuk, dan diatur melalui perundang-undangan seperti tarif ekspor, tarif impor, dan sejenisnya. Yang ketiga, neraca pembayaran adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Yang keempat, organisasi perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi global melalui perundingan perdagangan, penyelesaian sengketa, dan pemantauan kebijakan perdagangan. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir, globalisasi ekonomi menempatkan dunia menjadi satu kesatuan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan perniagaan yang luas dan melewati batasan negara. Terima kasih. Teman-temanku semua, itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau video yang kurang berkenan, kalian bisa komen-komen di bawah ya, sebagai masukan untuk kami. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.